Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Paulus bersaksi di hadapan Felix. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang, mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah
karena satu-satunya perkara yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan PA ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu lagi pagi hari ini. Kami hendak merenungkannya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya renungan-renungan itu membawa kami pada kebenaran-Mu, dan kebenaran itu menuntun kami dekat kepada hati-Mu, dan kami hidup dituntun kebenaran itu, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan nama-Mu, yang membawa kami menjadi berkat bagi sama kami, membawa kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mohon pimpinan dan tuntunan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman yang kita baca hari ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari sebuah kisah yang terjadi di dalam perjalanan Paulus ke Yerusalem yang terakhir kali. Dari cerita ini kita tahu bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi kira-kira 12 hari sejak Paulus datang ke Yerusalem. Setelah dia berkelana memberitakan Injil, menjelajahi daerah Asia, daerah Eropa, daerah Yunani, dan akhirnya dia kembali ke Yerusalem dengan maksud juga untuk membawa persembahan kepada jemaat di Yerusalem, membawa bantuan bagi saudara-saudara yang menderita di Yerusalem. Dan dalam bagian yang kita baca ini, sesungguhnya kita sekali lagi mendengarkan penjelasan Paulus yang sesungguhnya sudah kita bahas pada PA yang lalu ya. Karena itu saya tidak akan menceritakan kembali semuanya, tetapi saya akan memperhatikan beberapa detail aja, lalu bagaimana kita boleh belajar dari PA kita hari ini. Nah saudara-saudara, yang lalu kita sudah mengerti bahwa Claudius Lisias, kepala pasukan itu menyelamatkan Paulus dari rencana jahat oleh orang-orang Yahudi yang mau membunuh dia dengan mengirimkan Paulus ke Kaisarea kepada gubernur Felix. Nah saudara-saudara, Felix ini menurut apa yang saya baca adalah seorang gubernur Romawi di daerah Kaisarea di Yudea pada tahun 52 sampai 58 Masehi ya. Dan dari latar belakangnya dia sungguhnya bukan orang Yahudi, tetapi dia menjadi gubernur dan kemudian menikah dengan seorang Yahudi yang nanti kita tahu namanya Drusilla, istrinya itu. Dan dia dikenal sebagai seorang yang menurut penafsir seorang yang korup ya, seorang yang mementingkan diri sendiri
Dia punya latar belakang keluarga yang dekat dengan kaisar, yang sesungguhnya itu membuat dia menjadi gubernur di tempat itu. Nanti kita lihat bagaimana dia juga sesungguhnya mengharapkan suap dari Paulus. Nah, Felix ini saudara-saudara, ketika tahu bahwa Paulus itu berasal dari Kilikia, dan rupanya dia mengenali bahwa Paulus adalah orang terhormat, kemudian pada bagian lalu kita mengenal dia kemudian menahan Paulus di istana Herodes. Sambil mengatakan bahwa nanti kalau orang-orang Yahudi yang mendakwa kamu itu datang, saya akan mengadili perkaramu. Nah, cerita ini kemudian dimulai dengan 5 hari kemudian datanglah orang-orang Yahudi termasuk imam besar Ananias, dan kita mengenal satu nama baru yaitu Tertulus, ya. Nah, Tertulus ini siapa? Dikatakan di situ adalah seorang pengacara. Dalam bahasa aslinya itu sebetulnya sebagai orator, ya. Sebagai dia adalah seorang orator atau pembicara profesional gitu ya, orang yang pandai bicara. Dan Ananias ini rupanya menyewa dia untuk memenangkan perkara terhadap Paulus, ya. Lalu kita membaca kemudian diadakanlah persidangan. Ada Felix di situ, ada Paulus diperhadapkan, kemudian ada Ananias, orang-orang Yahudi yang menuduh dia, dan Tertulus ini. Nah, saudara-saudara, kemudian Tertulus ini dari apa yang dikatakannya itu kita tahu bahwa orang ini pandai, ya. Dia kemudian memuji-muji dulu Felix, ya. Dia mengatakan bahwa kamu itu berjasa pada kami orang Yahudi. Terima kasih, ya. Kami tidak ambil banyak waktumu, tapi dengarkanlah dengan baik-baik. Kemudian dia menuduh Paulus bahwa Paulus itu adalah seorang penghasut dan pembuat kerusuhan. Yang kedua, orang ini adalah orang dari sekte Nasrani. Artinya orang ini adalah orang Yahudi yang tidak lagi percaya hukum Taurat, buat sekte sendiri. Dia disebut orang Nasrani, yang artinya pengikut orang Nazaret itu, yaitu Yesus tentunya, ya. Dan yang ketiga, dikatakan Paulus itu menodai bait Allah. Dan karena itu dia mengatakan, sebetulnya kami mau menghakimi dia menurut aturan kami. Tapi ada perwira Claudius Lysias itu yang mengambil dengan kekerasan dia di antara kami dan kemudian mengirimkannya kepadamu dan minta kami datang kepadamu. Nah, saudara-saudara, begitulah Tertulus itu kemudian menyanjung Felix, dan kemudian dia menambahkan fakta-fakta yang tidak benar kepada perkara yang sedang dihadapi ini. Ya, bersyukurnya Felix sudah lebih dahulu ketemu Paulus, ya. Dan dia sudah menerima surat dari Claudius Lysias yang mengatakan bahwa saya sudah memeriksa Paulus dan orang ini tidak ada kesalahan apapun yang membuat dia seharusnya dihukum. Saya minta engkau memberikan keadilan, begitu. Jadi Felix tentu memperhatikan itu juga, dan dia seperti kita tahu juga ngomong-ngomong dengan Paulus, dan dia tahu Paulus dari keluarga terhormat di Kilikia. Barangkali dia tahu juga Paulus adalah orang kaya. Di akhir cerita bahwa dia mengharapkan suap dari Paulus dan keluarganya, ya. Nah, saudara-saudara, Felix kemudian mempersilahkan Paulus untuk membela diri. Nah, dari pembelaan ini kita tahu bahwa kejadian ini terjadi 12 hari sejak Paulus datang ke Yerusalem. Paulus dengan sederhana mengatakan bahwa Felix, silakan diperiksa. Saya ini datang ke Yerusalem baru 12 hari yang lalu. Saya datang untuk membawa bantuan untuk orang Israel. Setelah saya pergi berkelana, berkeliling kepada jemaat-jemaat untuk memberitakan Injil itu, ya, selama beberapa tahun. Lebih dari 5 tahun kita tahu, ya, kalau kita hitung kemarin. Dan ketika saya datang seperti aturan orang Yahudi, saya mesti mentahirkan diri. Saya mentahirkan diri selama 7 hari. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang tahu. Ya, sampai saya selesai hari yang ke-7, datanglah kemudian orang-orang Asia
kecil ya yang ketemu saya di daerah Efesus dan sekitarnya itu ya, merekalah yang menuduh saya. Jadi sebenarnya imam-imam ini, Tertulus ini, dan tua-tua orang Yahudi ini tidak pernah ada masalah dengan saya. Orang-orang yang mau membunuh saya itu adalah orang-orang di Asia itu. Harusnya mereka yang datang ke sini dan menceritakan apa yang saya lakukan di Asia itu kalau mereka ada masalah. Jadi kalau orang-orang ini ke sini menuduh saya gini gitu, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan mereka. Hari itu setelah saya tuh selesai melarikan diri, saya tiba-tiba dituduh, saya membela diri dan saya diselamatkan oleh anak buahmu. Dan saya di sini 5 hari bukan? Bener ya? 7 hari tambah 5, 12 hari ya. Jadi tidak ada cerita apapun begitu sesungguhnya huru-hara itu ya. Tidak ada huru-hara. Lalu Paulus juga mengatakan, saya ini pengikut jalan Tuhan. Nah saudara-saudara, kita tahu kemudian nanti di sini bahwa Felix itu tahu benar-benar jalan Tuhan. Nah saya tidak tahu dari mana Felix ini tahu juga jalan Tuhan ini, yaitu kekristenan sesungguhnya. Barangkali bisa jadi itu adalah 5 hari ketika dia bersama-sama dengan Paulus ya. Dia juga mendengarkan sesungguhnya apa sih yang kamu sampaikan. Dan nampaknya dia mengerti ya. Sehingga dikatakan oleh Alkitab itu Felix itu sungguh-sungguh tahu jalan Tuhan. Begitu ya, mengerti ajaran Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan, mereka mengatakan jalan Tuhan itu sekte, tetapi sesungguhnya aku ini percaya kepada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, aku ini menjalankan semua ajaran itu. Aku percaya pada kebangkitan orang mati, baik orang yang benar dan orang yang tidak benar. Aku mempercayai iman sama seperti yang dipercayai oleh imam besar dan orang-orang Yahudi ini. Nah gitu ya. Jadi aku sama sekali bukan ajaran yang lain, bukan sekte itu. Lalu Paulus mengatakan, barangkali aku ini justru ditangkap karena kepercayaanku yang sungguh-sungguh itu kepada ajaran nenek moyang kami, yaitu pada kebangkitan orang mati. Nah saudara-saudara, saya yakin jawaban Paulus ini membuat bingung imam besar Tertulus dan orang-orang di situ ya. Karena apa yang dikatakan itu kronologis, apa yang dikatakan itu sangat jelas ya. Dan nampaknya Felix juga tahu hal itu ya. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengatakan apapun juga. Dan Felix itu saya tidak tahu bagaimana sikapnya. Tetapi, nah ini dia ya. Nampaknya dia melihat peluang yang lain Felix ini, yaitu apa? Dia mau dapat keuntungan dari peristiwa ini. Dia lalu berkata pada orang Yahudi, kamu sudah dengar ini? Kamu kan menuduh bahwa perwira itu yang merampas dia dengan kekerasan ya. Saya akan panggil Lisias. Nanti kalau dia datang, saya akan adil lagi kalian. Benar enggak si Lisias itu mengambil dengan kekerasan? Begitu ya. Dan kemudian yang membubarkan sidang itu. Dan tidak ada cerita kemudian saudara-saudara ya, sampai 2 tahun kemudian orang Yahudi itu pulang. Mereka merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan sesungguhnya Lisias juga tidak pernah dipanggil ya. Felix kemudian memenjarakan Paulus di tempat yang baik. Dan dia mengizinkan sahabat-sahabat Paulus datang. Saya kira itu sebabnya ya Lukas bisa mencatat ini. Saya yakin Lukas yang datang dan kemudian mencatat cerita ini dari cerita Paulus. Barangkali dia juga bertemu dengan Felix. Dan yang menarik, Felix sendiri kemudian mengajak istrinya yang namanya Drusilla. Drusilla ini adalah anaknya Herodes katanya ya. Dia katanya seorang perempuan cantik, orang Yahudi kata firman Tuhan tadi ya. Dan Felix mengajaknya untuk mendengarkan Paulus. Saudara-saudara, selama 2 tahun itu Drusilla dan Felix ini suka memanggil Paulus. Dan Paulus memberitakan Injil dengan tegas. Felix dan istrinya Drusilla itu mendengarkan penjelasan Paulus tentang Injil. Dan apa yang dikatakan Paulus, saudara-saudara? Yang pertama,
Dia menyatakan kebenaran, ajaran Injil yang tegas, pertobatan, dosa, hukuman Allah, dan anugerah Allah, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia kemudian menunjukkan bagaimana sebagai orang percaya, orang Kristen itu harus belajar untuk menguasai diri. Dia mengajarkan bahwa setiap dosa itu ada penghakiman dan hukuman. Dan dengan demikian sesungguhnya dia juga menegur Felix dan menegur Drusilla nampaknya ya. Karena Drusilla itu sesungguhnya adalah istri orang lain yang diambil oleh Felix dari suaminya dengan cara meminta Drusilla itu meninggalkan suaminya dan menikah dengan dia. Felix menjadi takut, kata firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata begini, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau lagi. Dan dia kemudian berharap dia mendapatkan suap dari Paulus untuk pembebasan. Paulus tidak melakukan suap itu, saudara. Tapi mempunyai kesempatan itu untuk terus memberitakan Injil. Felix mendengarkan kebenaran, dia tahu kebenaran tetapi dia bukan bertobat, tapi dia menjadi takut. Dan Felix selama 2 tahun tidak bertobat sampai dia digantikan oleh Festus. Itu kisah kita hari ini, apa yang bisa kita pelajari saudara-saudara. Yang pertama, di dalam kita ini memberitakan Injil, melakukan kebenaran, akan selalu muncul tantangan-tantangan. Dan kadang-kadang tantangan-tantangan itu adalah tantangan-tantangan yang memutarbalikkan fakta. Seperti yang terjadi pada Paulus ketika kemudian Tertulus itu dengan sangat pandai berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran menjadi sesuatu yang mencelakakan Paulus. Saudara-saudara, ada orang di sekitar kita yang akan berlaku buruk pada kita, mengatakan apa yang tidak baik, membuat kita sakit hati. Itu sangat mungkin terjadi ya. Tetapi mari kita belajar dari Paulus. Ketika semua itu terjadi, Paulus itu tidak emosi, dia tetap menguasai diri, dan dia tetap menunjukkan fakta-fakta kebenaran. Saudara, cara terbaik untuk membela diri bukanlah melawan kekerasan, tipu muslihat dengan tipu muslihat, tetapi selalu berjalan di dalam kebenaran. Kiranya ini menolong kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menghadapi tantangan, ancaman, apapun juga, biar hati kita percaya kepada Tuhan dan kita selalu menyatakan apa yang benar dengan ketulusan hati. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita, sebab di dalam kebenaran itulah ada Tuhan yang menyertai. Saudara-saudara, Paulus menghadapi ketidakadilan, tetapi dia menghadapinya dengan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, pada bagian ini barangkali yang paling penting untuk saya ajak saudara renungkan adalah Felix ini yang mendengarkan kebenaran. Dia mendengarkan kebenaran itu, bahkan mengajak istrinya untuk mendengarkan kebenaran itu. Barangkali nampaknya dia bersahabat dengan Paulus karena dikatakan dia sering memanggil Paulus untuk berbicara dengan dia. 2 tahun. Tetapi saudara-saudara, Felix tidak bertobat. Istrinya pun nampaknya tidak bertobat. Kenapa? Karena ada kepentingan lain yang lebih penting bagi dia, yaitu kedudukan dan uang, saudara-saudara. Jadi dia sekalipun tahu jalan Tuhan, dia bukannya bertobat, tapi dia justru berusaha untuk mendapatkan keuntungan suap dari Paulus dan keluarganya, barangkali begitu ya. Nah saudara-saudara, Tuhan baik memberi Felix waktu 2 tahun. Tetapi sungguh ya, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu akhirnya ditolak oleh karena hati manusia yang tertutup bagi
kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita ke gereja, apa yang menjadi Tuhan kita? Barangkali kita sudah bertahun-tahun ke gereja mendengarkan Injil, mendengarkan tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Tetapi banyak orang kemudian bukan percaya pada Tuhan dan bersyukur atas kasih Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi seringkali yang menjadi fokus utama di dalam mengikut Kristus adalah dirinya sendiri. Saudara, kita bisa melihat orang-orang yang setiap kali berbicara tentang iman itu, dia lebih berbicara tentang berkat-berkat. Dia bukan mengharapkan Yesus, tapi dia mengharapkan keuntungan-keuntungan sebagai orang percaya. Saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita masih bisa ke gereja, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mungkin termasuk masih bisa ikut PA ini ya. Sesungguhnya itu anugerah Tuhan, saudara-saudara. Tetapi jikalau hati kita tidak terbuka dan kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan gereja itu hanya sebagai agama, kekristenan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan saya, melaluinya saya mendapatkan hal-hal yang baik di dunia ini saja, sesungguhnya kita akan kehilangan pahala hidup yang kekal itu. Saya berdoa, kita semua boleh memeriksa diri. Sungguhkah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dialah upah kita yang sejati. Bukan berkat di dunia ini, tetapi Tuhan pemberi berkat itu sendirilah yang seharusnya menjadi upah kita. Kiranya Tuhan menuntun kita, saudara-saudara, dan kiranya kita tidak kehilangan kesempatan seperti Felix, karena kita menunda untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan mempelajari firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami, supaya kami oleh kebenaran itu dibawa kepada hati-Mu, dibawa pada anugerah-Mu, dan kiranya kami semua diingatkan untuk tidak menunda waktu, tidak kehilangan kesempatan, tetapi memakai waktu yang ada ini untuk menemukan Engkau, percaya kepadamu, dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita boleh bertemu di dalam Zoom meeting jam 6 sore di Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.